Halo, semuanya. Selamat datang di saluran kami. Hari ini, kita akan menyelami sejarah dan perkembangan S1 MCH Pronunciation Donald Douglas F-15 Strike Eagle, pesawat tempur yang telah menunjukkan kehebatannya di langit selama lebih dari 5 dekade. Dari awal Perang Vietnam hingga inovasi terbaru F-15X Eagle II, kami akan mengupas tuntas bagaimana pesawat ini terus beradaptasi dengan teknologi modern dan tantangan baru di medan perang. Pertanyaannya, apakah F-15 masih dapat mempertahankan dominasinya di langit? Mari kita cari tahu. F-15 Strike Eagle telah berulang kali membuktikan efektivitasnya di medan perang, yang memperkuat posisinya di American Aviation Hall of Fame. Saat ini, modifikasi sebelumnya telah digantikan oleh armada F-15 terbaru. Namun, pertanyaannya adalah, apakah badan pesawat mereka masih dapat mendukung lebih banyak teknologi modern dan mengikuti tantangan baru untuk mempertahankan posisi dominan di langit? Pada video ini kita akan telusuri perkembangan S1 MCH Pronunciation Donald Douglas F-15 Strike Eagle yang kini diproduksi oleh Boeing. Sejarahnya bermula dari awal Perang Vietnam, ketika Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat terlibat dalam pertempuran sengit. Dalam konteks ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert S1 MCH Pronunciation Namara, memperburuk ketegangan antara kedua angkatan bersenjata dengan menyerukan agar mereka menggunakan pesawat secara bersama-sama sebanyak mungkin, meskipun hal ini mengharuskan adanya kompromi dalam kinerja. Pada bulan Januari 1965, Sekretaris Angkatan Udara mengusulkan jet tempur taktis berbiaya rendah yang baru, dirancang untuk misi jarak pendek dan dukungan udara dekat. Tujuannya adalah untuk menggantikan beberapa jenis pesawat jet tempur supersonik North American F-100 Super Sabre dan berbagai pembom ringan yang saat itu sedang bertugas di Amerika Serikat. Pada bulan April tahun yang sama, Direktur Departemen Riset dan Rekayasa Pertahanan, Harold Brown, menyatakan bahwa solusi yang paling menguntungkan adalah mempertimbangkan pembelian jet tempur ringan Northrop F-5. Sementara itu, pekerjaan untuk menciptakan jet tempur eksperimental baru juga dimulai, dengan tujuan meyakinkan angkatan bersenjata tentang kelayakan usaha semacam itu. Untuk itu, diputuskan untuk sedikit mengurangi ekspektasi terkait kecepatan perangkat masa depan yang beralih dari Mach 3 ke Mach 2,5. Titik balik terjadi pada tahun 1967, ketika Uni Soviet memperkenalkan Mikoyan Gurevich MiG-25. Pesawat ini memiliki kecepatan lebih dari Mach 2,8 dan sayap besar yang memberikan kemampuan manuver tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius di Departemen Pertahanan dan militer secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pesawat tempur eksperimental masa depan, yang dikenal sebagai FX, telah dilampaui bahkan sebelum dapat diperkenalkan. Oleh karena itu, pekerjaan dimulai dalam 3 shift untuk meningkatkan produksi peralatan dalam negeri sebanyak mungkin. Pada bulan September 1968, perusahaan-perusahaan kedirgantaraan besar Amerika menerima permintaan proposal dari layanan pertahanan, yang mengharuskan pembuatan pesawat tempur satu kursi dengan berat lepas landas maksimum 40.000 lb, kecepatan maksimum Mach 2,5, dan rasio dorong terhadap berat hampir 1:1. Tata letak mesin kembar juga diperlukan karena diyakini bahwa hal ini akan meningkatkan respons throttle, sambil memberikan kesamaan dengan program VFX Angkatan Laut yang berjalan secara paralel. 4 perusahaan kemudian mengajukan visi mereka tentang pesawat masa depan. Angkatan Udara lebih memilih opsi dari Fairchild Republic, North American Rockwell, dan S1 MCH Pronunciation Donald Douglas. Namun, pada bulan Desember 1969, mereka akhirnya mempercayakan pengembangan kepada S1 MCH Pronunciation Donald Douglas. Kendaraan pemenang menyerupai Grumman F-14 Tomcat yang memiliki ekor ganda, tetapi dengan sayap tetap. Program ini dibagi menjadi 2 prototipe, kursi tunggal F-15 dan kursi ganda TF-15, yang kemudian lebih dikenal sebagai F-15A dan F-15B. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin Pratt Whitney F-100 yang baru untuk mencapai rasio daya dorong terhadap berat di atas 1:1, yaitu, untuk setiap pon berat pesawat tempur, menghasilkan daya dorong sebesar 1,17 pon dari kedua mesinnya. Angkatan Udara Amerika Serikat mengusulkan meriam Ford Filco G7 25 mm, namun mengalami masalah selama pengembangan dan dengan cepat digantikan oleh meriam klasik M61 Vulcan. F-15A lepas landas dalam penerbangan pertamanya pada tahun 1972, diikuti oleh F-15B 2 kursi yang bergabung pada bulan Juli 1973.
Karena beban sayapnya yang rendah, F-15 terbukti menjadi kendaraan yang sangat lincah dengan kemampuan untuk melakukan belokan tajam tanpa kehilangan kecepatan. Hanya sedikit dari rekan-rekannya yang dapat membanggakan kemampuan pendakian ke ketinggian 30.000 kaki dalam waktu 60 detik dan 65.000 kaki hanya dalam 122 detik. Kemampuan ini menyebabkan banyak penggemar dan ahli penerbangan bertanya-tanya, apakah mereka telah membangun pesawat atau roket? Kejutan bahkan bagi para insinyur adalah bahwa F-15 menunjukkan kemampuan untuk terbang di bawah kendali dengan satu sayap. Hal ini terjadi setelah pesawat F-15D Israel, yang dipilot oleh Zivi Nadvi, bertabrakan di udara dengan sebuah A-4 Skyhawk. A-4 langsung hancur dan pilotnya keluar dengan cara melontarkan diri, sementara F-15 terlempar ke udara tak terkendali. Dengan penerapan afterburner penuh, pilot berhasil mendarat dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan normal di pangkalan udara Ramon. Karena kecepatannya yang mengesankan, F-15 dijuluki mobil otot Amerika dengan sayap. Sementara versi awal menggunakan mesin Pratt Whitney F100 dengan daya dorong masing-masing 25.000 lbs, F-15 saat ini didukung oleh dua mesin turbo kipas General Electric F110-129 yang sangat kuat, dengan daya dorong maksimum lebih dari 29.000 lbs masing-masing. Disinilah F-15 benar-benar menunjukkan keunggulannya. F-22 Raptor, yang menggantikan F-15, lebih lambat dibandingkan dengan F-4 Phantom, yang memecahkan beberapa rekor kecepatan, serta F-14 Tomcat, F-16 Fighting Falcon, F-18 Super Hornet, dan bahkan F-35 Lightning II. Semua jet tempur ini lebih lambat daripada F-15. Faktanya, F-15 adalah jet tempur tercepat dan paling lincah yang pernah dibuat di Amerika Serikat. Sejak F-15 mulai beroperasi pada tahun 1976, sebanyak 1.198 pesawat tempur telah diciptakan dalam lebih dari 20 modifikasi, termasuk pesawat eksperimental. Namun, yang paling menarik saat ini tidak diragukan lagi adalah F-15X Eagle II. Modifikasi ini termasuk dalam keluarga pesawat F-15 Advanced Eagle, dan merupakan perkembangan logis dari desain F-15E Strike Eagle, yang dimulai dengan versi F-15A untuk Angkatan Udara Kerajaan Saudi. Modifikasi tersebut menggabungkan beberapa perbaikan pada F-15E yang dikembangkan untuk ekspor, termasuk integrasi penuh mesin General Electric F110-129 dan sistem peperangan elektronik digital AKI-239 milik DRS, yang menggantikan sistem peperangan elektronik taktis yang sudah ketinggalan zaman. Setelah melakukan perhitungan yang tepat, F-15X Eagle II siap untuk memenuhi tantangan modern di medan perang. Angkatan Udara Amerika Serikat sekali lagi menemukan bahwa menyegarkan dan memodernisasi rangka pesawat tempur yang telah terbukti selama beberapa dekade adalah usaha yang sangat menguntungkan. Produk baru Angkatan Udara AS, F-15X, dilengkapi dengan layar panel datar besar di kokpit, sistem antrian helm gabungan digital, tampilan helm, dan tampilan head-up. Profil rendah kontrol struktur sayap internal yang dimodifikasi juga dilengkapi dengan sistem kawat fly-by-wire, serta komputer misi lanjutan. Komunikasi radio dan satelit telah diperbarui, dengan sistem peperangan elektronik dan pengawasan canggih yang menyertai sistem peringatan aktif dan pasif Eagle. Selain itu, terdapat sistem pencarian dan pelacakan inframerah yang ditempatkan di kontainer Legion. Dan ini bukan keseluruhan daftarnya. Bukan tanpa alasan pesawat tempur ini diberi gelar Eagle II. Meskipun dari segi kemampuannya hampir tidak ada yang meragukan untuk menyebutnya sebagai generasi kedua, ia tetap berada di bawah bayang-bayang pendahulunya yang heroik. Desain Eagle asli membawa kehormatan dan kesempurnaan dari medan perang yang terkenal. Peningkatan pemeliharaan dan biaya perawatan yang rendah hanyalah permulaan dari apa yang ditawarkan F-15X kepada Angkatan Udara Amerika Serikat. Namun, fitur paling menarik dari F-15X yang menempatkannya di atas semua pesaing adalah kapasitas muatannya. Kemampuan untuk membawa salah satu muatan udara ke udara yang paling kolosal, yaitu 12 senjata dengan total hampir 30.000 lbs, adalah keunggulan yang signifikan. Ini memberikan kemampuan yang sangat besar bagi mereka yang memilih untuk tidak hidup dalam damai dan harmoni, atau yang suka melanggar integritas teritorial negara lain. Negara-negara kini melihat lebih dekat pada 12 titik keras yang dapat mengungkap Sidewinder 9X dan rudal udara ke udara IM-120 AMRAAM, serta rudal udara ke permukaan AGM-158 JASM, AGM-88 HARM, dan AGM-183 ARRW. Selain itu, berbagai bom,
termasuk GBU-31 dan GBU-38 jam, hingga GBU-39 Small Diameter Bomb, juga dapat dibawa. Ada bukti yang meningkat bahwa tidak seperti konfigurasi Eagle Advanced yang khas dengan 12 rudal udara ke udara, F-15X menawarkan fleksibilitas dan daya serang yang lebih besar. F-15X dapat dipersenjatai dengan 16 AM-10, 4 AIM-9, dan 2 AGM-88. Kita juga hampir lupa dengan semua inovasi asli, yaitu senapan Gatling 20 mm M61A1 Vulcan dengan 500 butir amunisi M56 atau PG-28 yang tetap pada tempatnya. Dalam hal melawan sistem pertahanan udara musuh terkini, Eagle 2 mungkin tidak mampu bersaing dengan pesawat siluman seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Namun, F-15X bisa menjadi bantuan yang sangat baik sebagai saudara sayap dalam misi untuk memperoleh keunggulan udara, mempertahankan wilayah dan pangkalan udara, serta menjaga zona larangan terbang terhadap pertahanan udara yang terbatas. F-15X juga dapat menyebarkan senjata jarak jauh berukuran besar untuk mendukung pesawat tempur siluman di garis kontak. Operasional pertama F-15X dikirimkan ke Wing ke-142 di Portland pada tanggal 6 Juni 2024. Pangkalan Angkatan Udara Fresno di California dan Pangkalan Cadangan Gabungan Angkatan Laut di New Orleans, Louisiana, dipilih sebagai lokasi untuk skuadron ini, yang terdiri dari 18 F-15X masing-masing, dalam rangka rekapitalisasi F-15C yang sedang berlangsung. 2 skuadron Eagle 2 tambahan juga dikerahkan ke Pangkalan Udara Kadena di Pulau Okinawa, Jepang, di mana mereka akan mengisi celah yang ditinggalkan oleh penutupan sepasang unit F-15CD. Namun, rencana masa depan Angkatan Udara A saat ini dibatasi pada 98 pesawat tempur, dari rencana awal 144, yang mencakup 5 skuadron operasional yang terdiri dari 18 pesawat, serta beberapa pesawat latih dan uji. Biaya satu unit Eagle 2 sekitar $87,7 juta, termasuk mesin, lubang radar, dan sistem kunci lainnya. Mereka berisiko untuk menyalip atau setidaknya mengejar F-35 terbaru, meskipun ada rumor mengenai perluasan armada 98 Eagles menjadi 150 hingga 200 unit dalam dekade berikutnya. Layanan ini akan mencurahkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan armada pembom siluman B-21 Raider terbaru, F-35 Lightning II, dan pesawat tempur kolaboratif yang berbentuk ratusan drone, serta program NGAD yang baru diluncurkan untuk rebot ringan. Di sisi lain, apakah ada alasan untuk menukar State Setia yang telah melayani selama lebih dari 50 tahun dengan yang baru dan berkilau? Dan menurut Anda, apakah Angkatan Udara Amerika Serikat mampu memperluas armada Eagle 2 dengan latar belakang pesawat tempur generasi ke-6 yang semakin dekat? Beritahu kami pendapat Anda di komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, membagikan, dan subscribe channel ini. Dapatkan konten menarik lainnya seputar teknologi militer yang pastinya akan memperluas wawasan Anda.